Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Sarjana Ramlan dengan NIM 2103255, kelas Aramika D angkatan 2021. Baik, di sini saya akan membuat form Polybeda dan ICU menggunakan aplikasi Visual Basic dan aplikasi Microsoft Access. Langsung saja kita ke aplikasi pertama, yaitu Visual Basic. Langsung saja kita buat. Nah, di sini semua tombol-tombolnya sudah tampil. Yang di sini yaitu toolboxnya, sini project dan propertinya. Langsung saja kita membuat form pertama, yaitu Polybeda. Kita buat yang pertama itu kita menggunakan label. Langsung saja di sini kita buat. Di sini label pertama saya ganti namanya dulu jadi nomor rekam medis. Kita ubah auto size nya menjadi true. Tanggal masuk, lalu nama pasien, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Di sini saya akan mengubahnya juga seperti yang di rekam medis. Nah, selanjutnya saya akan membuat text box-nya. Nah, untuk tanggal masuk kita pakai DTP Picker. Untuk tanggal lahirnya juga sama. Nah, untuk jenis kelamin kita menggunakan option button. Kita menggunakan dua, yang pertama itu untuk laki-laki, dan untuk option keduanya kita ganti namanya perempuan. Selanjutnya kita buat lagi untuk ruangan diagnosisnya, tindakan, rencana tindakan, dan DPJP seperti yang kita kerjakan untuk nomor rekam medis, nama pasien, dan lain sebagainya. Tentu saja di sini saya akan membuatnya. Nah, di sini sudah saya buat semua. Untuk text box-nya kita hapus dulu semua teksnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka terlebih dahulu untuk Microsoft Access-nya. Nah, di sini kita pilih ini, lalu kita ke data lalu kita buat folder baru. Sini saya akan mengubah namanya menjadi 55. Setelah itu kita buka. Sini saya akan mengganti namanya Polybeda dan ICU. Sini kita ganti Microsoft-nya menjadi 2002 sampai 2003, lalu kita oke. Setelah itu kita create. Nah, seperti ini. Kita ubah dulu, kita klik kanan untuk desain view-nya, kita ganti menjadi Polybeda, kita oke. Nah, di sini saya akan mengisi yang untuk file namanya, karena terhubung sama dengan Visual Basic, maka di sini saya akan menggantinya sesuai dengan data-data yang sudah kita buat sebelumnya di Visual Basic-nya. Yaitu di sini nomor rekam medis. Lalu di sini auto number-nya kita ubah menjadi teks. Selanjutnya tanggal masuk. Di sini kita ubah menjadi data and time. Lalu nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir juga sama dengan tanggal masuk. Lalu ruangan, diagnosis, tindakan,
rencana tindakan, dan yang terakhir itu DPJP. Nah setelah itu kita close, kita simpan, lalu kita kembali ke Visual Basicnya. Lalu setelah kita buat aksesnya, kita pilih Adobe DC nya, kita simpan di sini, lalu kita klik kanan, lalu kita ke Adobe C Property, lalu kita build, kita pilih Microsoft Edge 4.0, lalu kita next, kita pilih akses yang tadi kita buat, kita pilih di sini, lalu kita open. Nah kita ke test connection. Nah di sini sudah sukses, langsung saja kita klik oke di sini kita ke resornya, kita pilih 2, lalu di sini kita pilih polybeda, lalu apply, lalu oke. Nah selanjutnya kita di sini ambil data grid, kita buat data gridnya di sini. Setelah itu kita ke propertiesnya, kita cari data source-nya. Nah di sini kita pilih ada C1. Nah lalu kita ke data grid, lalu kita di sini klik kanan, kita return file, lalu kita yes. Nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya untuk nah kita di sini coba menjalankannya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengisi data-data yang ada di sini agar datanya bisa tersimpan pada kolom ini, maka kita harus membuat tombol-tombolnya terlebih dahulu. Langsung saja kita di sini buat 7 tombol. Yang pertama itu kita buat dulu command bottomnya, kita buat 7 karena ada 7 tombol. Ya di sini command satunya saya ubah menjadi simpan. Nah, selanjutnya untuk command 2-nya di sini cari. Lalu untuk yang ketiga ubah, lalu hapus. Yang kelima itu keluar, yang keenam baru, dan yang terakhir itu batal. Nah seperti ini, kita coba menjalankannya lagi. Nah seperti ini, tapi untuk tombol-tombol ini belum berfungsi karena kita belum coding atau kita belum menjalankannya. Nah untuk menjalankannya kita kembali ke form. Nah kita di sini simpan, kita klik 2 kali, lalu maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjalankannya dengan cara kita ketik with Adobe DC 1.resources, lalu enter on error, resume, next. Kita pilih move first, lalu kita fit nomor rekam medis, langsung di sini teks 1 teks, lalu enter, kita pick not .af dan lalu msg box, kita ketik data sudah ada, lalu enter, baru Elsa titik the new, lalu di sini kita isi data-datanya. Di sini tanda seru, kita ketik nomor rekam medis, teks 1 teks, lalu tanggal masuk. Karena tadi kita menggunakan teks, jadi di sini kita menggunakan DTP Picker 1 folder. Lalu di sini nama pasien, teks 2, lalu tanggal lahir itu sama dengan tanggal masuk, jadi menggunakan DTP Picker DTP 2 folder. Lalu selanjutnya itu ruangan, teks 3. Selanjutnya diagnosis beda, teks 4. Timing tindakan, teks 5. Rencana tindakan, teks 6. Lalu yang selanjutnya DPJP, teks 7. Nah untuk jenis kelaminnya di sini kita ketik dulu if option 1.value sama dengan prudent, lalu kita sini jenis kelamin sama dengan laki-laki, lalu else, lalu jenis kelamin lagi perempuan.
lalu if, lalu titik update, maaf salah, titik update, lalu if lagi, lalu di sini on error, go to 0, lalu with, enter. Nah seperti ini. Lalu kita kontrol F5 untuk menjalankannya. Di sini saya akan mencoba untuk mengisinya. Sini 00001, kita ubah tanggal masuknya. Nah nama pasiennya di sini misalnya Kina, lalu di sini jenis kelaminnya, lalu kita ubah tanggal lahirnya. Di sini kita bisa pilih bulan apa, misalnya Maret. Lalu di sini kita bisa juga ubah tahun lahirnya dengan cara seperti ini. Nah di sini 2000, kita pilih misalnya tanggal 10 bulan 3 kelahiran 2000. Lalu kita bisa isi ruangannya. Nah diagnosisnya di sini contohnya itu usus buntu. Lalu tindakannya misalnya Rabu jam 10.00 kita. Lalu rencana tindakannya itu operasi. Lalu dokter yang menanganinya yaitu misalnya dokter Alwi. Langsung saja kita klik simpan. Nah maka data yang sudah kita buat tadi maka akan muncul di sini dengan menggunakan tombol simpan, maka data tersebut akan tersimpan secara otomatis. Nah, untuk cari, ubah, hapus, keluar, baru dan batal itu belum berfungsi, maka di sini saya akan fungsikan untuk semua tombol-tombolnya. Langsung saja, nah kita kembali, kita ke cari. Nah, untuk cari itu sama dengan yang tadi. Langsung saja di sini kita copy biar lebih cepat. Ctrl C. Nah, seperti ini. Di sini kita hapus on errornya. Ini juga. Untuk update juga sama. Nah, untuk di sininya kita ganti menjadi data tidak ada. Di sini kita hapus juga menunya. Nah, seperti ini. Jenis kelaminnya itu if. Nah, di sini kita hapus dulu ini. Kita buka saja. Kita ubah saja. Lalu saja kita ubah di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk jenis kelaminnya yaitu if. Jenis kelamin sama dengan laki-laki dan enter option. Option 1 titik kalau sama dengan true. Nah, di sini kita hapus. Untuk aslinya juga. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Itu nah, langsung saja kita kontrol F5. Kita coba tombol cari. Lalu kita klik cari. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita kembali ke form. Untuk tombol ubahnya itu langsung saja kita copy yang di atas. Kita hapus ininya. Update. Nah, di sini saya akan membuat dulu baru mencet. Untuk hapus di sini kita ketik git dc 1 titik delete lalu ensap. Untuk keluar kita ketik n. Nah, di sini saya akan coba untuk ubah. Kita dulu merekam medisnya. Di sini saya akan mengubah namanya. Nah, maka nama pasiennya sudah terubah. Untuk hapus, misalnya kita hapus di sini. Lalu di sini kita ketik dulu. Lanjut. Kita coba untuk menghapus datanya. Kalau kita hapus maka datanya sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita coba tombol keluar. Lalu saja kita klik keluar. Nah, maka akan kembali ke formnya. Nah, sebelum
sebelum menjalankan tombol baru dan batal, kita buat dulu public sub kosong, mati, dan hidup. Kita hapus dulu. Public sub kosong. Selanjutnya untuk public sub mati. Langsung saja di sini kita ketik terus satu enable, kita pilih back, kita lakukan yang sama. Nah di sini karena ada DTP juga, jadi kita pakai juga enable. Nah selanjutnya untuk public sub hidup. Dan saja kita copy. Nah untuk false nya itu kita ganti jadi true. Nah seperti ini, kita kembali ke form, kita klik 2 kali untuk baru, kita ketik hidup X1 set focus, lalu N1, kita kembali lagi ke form, klik 2 kali untuk batal, lalu kosong. Nah untuk semua data yang sudah kita coding, selanjutnya kita akan coba menjalankannya. Nah di sini kita buat dulu datanya. Nah kita simpan. Nah karena kita di sini sudah mencoba tombol simpan, cari, ubah, hapus, keluar, kita coba untuk tombol batalnya, dan saja kita klik. Nah maka akan terhapus secara otomatis atau terbatal secara otomatis. Nah kita keluar, lalu kita ke form satunya. Nah untuk membuktikan tombol barunya berfungsi, untuk nama pasiennya di sini kita ubah nomornya menjadi false, untuk ruangan juga. Nah lalu kita coba menjalankannya. Untuk nama pasien dan ruangannya di sini tidak. Langsung saja di sini kita klik baru. Nah untuk nama pasiennya di sini sudah bisa kita isi. Selanjutnya di sini kita keluar. Nah untuk form 1 untuk formulir pada polybeda sudah selesai. Selanjutnya untuk form 2 yaitu untuk ICU. Untuk pembuatan form 2 kita klik ini, lalu kita klik open. Nah kita langsung saja buat. Nah untuk form 2 nya itu ICU, yang dimana saling terhubung dengan form 1. Langsung saja kita buat di sini
Selanjutnya untuk text boxnya kita buat. Nah, di sini kita hapus teksnya. Nah, selanjutnya setelah kita buat ini, kita kembali ke akses. Kita ke grid, lalu tambah table, klik kanan design view ke SEO. Oke. Nah, kita ketik di sini rekam medis, kita ganti auto namanya menjadi teks, nama pasien, tanggal lahir, diagnosis udah, keuangan, lalu antara BP JP. Nah, selanjutnya kita kembali, lalu kita ambil DTC nya lagi, lalu kita klik kanan, langsung ke, kita pilih Microsoft 4.0, langsung next, kita pilih open, lalu kita test connection. Oke. Lalu kita ke reversal, kita pilih yang 2. Nah, di sini kita pilih SEO, lalu apply. Oke. Baik, selanjutnya untuk di sini kita klik 2 kali, lalu kita coding di sini with from 1 titik, lalu kita pilih lagi record, lalu create nomor rekam medis, teks 1 teks, lalu if TEOF, lalu MSG box, data sudah ada, lalu else, lalu teks 1 teks nomor rekam medis, lalu teks 2 nama pasien, lalu teks 3 tanggal lahir, lalu teks 4 diagnosis bedah, lalu teks 5, maaf di sini, lalu teks 5 ruangan, dan terakhir di teks 6 DPJP, lalu if and need. Nah, selanjutnya yaitu privat sub teks 1 dbl klik, lalu langsung saja kita copy biar cepat, Ctrl C F. Nah, seperti ini, lalu kita Ctrl F5. Langsung saja kita ketik nomor rekam medis yang sudah kita isi formnya di form 1, kita ketik 000001, lalu kita tempelkan datanya. Nah, maka akan muncul data yang sudah kita isi pada form 1 secara otomatis. Baik, kita kembali. Nah, ini tampilan untuk form 1 nya, ini untuk form 2 nya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.